في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول وليلي طول وانا مش وياك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min Rabbir Rahmanir Rahim. Salam kepada seluruh alam, berikut seisinya, maka disebut Rahman dan Rahim, luar dan dalam, ya. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka kita mempelajari diri, ya, supaya kita tahu diri atau paham diri, yaitu hak kebenaran insan. Benar-benar insan itu, ya, tiada berdaya, dalam artinya badan ini tidak ada kemampuannya. Ingat itu, ya, badan ini tidak ada kemampuannya, tidak bisa apa-apa. Maka diibaratkan seperti sarung keris, ya. Diibaratkan seperti sarung keris. Sarung itu tidak seberapa kegunaannya, tapi dia berfungsi juga. Apa fungsinya? Untuk melindungi kerisnya. Yang punya kemampuan yaitu kerisnya. Keris itu dalam artinya, kalau bahasa Lombok, kerisa diri, periksa diri sebenarnya. Nah, kita periksa diri, kita baca diri, kita iqra diri, kita perhatikan diri, ingat diri, sudah di dalam diri, begitu. Kita harus tahu diri, begitu. Kalau kita tidak tahu diri, ya bagaimana kita mau mengenal kepada pencipta kita? Maka kita pelajari diri kita sendiri, yaitu bukan kita mempelajari Allah, ya. Allah mana yang mau kita pelajari? Terlalu jauh hayalan kita. Nah, itu terlalu jauh hayalan kita kalau kita mencari Allah. Yang dekat saja tidak ketemu, apalagi yang jauh. Nah, pada diri sendiri, maka pelajarilah diri kita sendiri. Itu kita supaya betul-betul paham diri, begitu. Dalam perspektif ajaran Islam, ya, sudah barang tentu pendapat yang seperti itu tidak bisa diterima. Nah, tidak bisa kita pahami, ya, sehingga kita tidak mampu dan bisa untuk menerima, karena pemikiran kita terlalu jauh. Seperti sering saya bayangkan di dalam telunjuk kita pada saat tahiyat, ya, telunjuk kita terlalu kelewatan menunjuk, terlalu kejauhan ya menunjuk, sehingga kita tidak pernah mempelajari, mengijmali suatu jari kita
jari kelingking, jari manis, dan jari tengah yang selalu dan selalu menunjuk kepada diri sendiri. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu tidak jauh dari kita, tapi kita yang selalu merasa jauh dengan Allah, ya. Bagaimanapun juga pendapat tersebut, ya, mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk lemah. Sebenarnya kita ini atau badan ini, ya, makhluk yang sangat lemah, maka dikatakan tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, ya. Semua itu hak kepunyaan Allah yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan, ya, tubuh ini. Siapa yang punya daya dan kemampuan atau kekuatan? Tidak lain kecuali tetap kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datang dari Allah. Begitu. Manusia bagaimanapun juga adalah merupakan makhluk hina yang selalu terkungkung dalam lingkaran keterpaksaan tanpa sedikit pun dia mempunyai. Makanya kita ini tidak memiliki apa-apa, ya. Tidak memiliki harta benda, tidak memiliki hidup, tidak memiliki daya, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kalam, tidak memiliki segala-galanya, tidak memiliki gerak, tidak memiliki rasa. Tidak ada yang kita miliki. Maka kita harus membawa sifat buta, tuli, dan bisu. Ini yang menjadi pakaian kita hari-hari. Kalau kita tidak menggunakan pakaian seperti itu, ya, tidak menggunakan pakaian kita itu adalah sifat buta, tuli, dan bisu atau tiada berdaya, salah jalan kita untuk mencapai kepada Allah. Salah cara untuk kita menuju kepada Allah. Nah, itu salah. Total itu salah. Nah, itu. Maka semua itu adalah hak. Bukan hak kita. Nah, itu. Semua itu adalah hak. Hidup adalah hak. Apapun yang mau disebutkan pada diri ini adalah hak. Maka hak. Nah, itu. Kenapa disebutkan 3 kali hak? Itu menandakan keseluruhannya, semuanya tanpa kecuali kepunyaan Allah semua. Berarti tidak ada yang kita miliki sama sekali. Nah, seperti itu sebenarnya, ya. Demikian manusia adalah makhluk yang tak punya kreatif. Kreatif pun kita tidak punya. Atas kehendak siapa? Kembali kepada Allah. Dia bukan lagi sang pelaku sejarah, ya. Siapa punya sejarah? Siapa punya kisah? Tidak ada lain. Kembali kepada Allah. Dia tidak lagi sang pencipta kondisi berbuat banyak, ya. Tidak berbuat banyak. Atau malah tidak bisa bertindak apa-apa, ya. Dengan lingkungannya. Kita sama sekali tidak bisa sudah. Namanya tidak bisa, ya tidak bisa. Sama sekali begitu. Nah, itulah yang disebut dengan la haula wala yang ada pada badan ini. Ingat itu. Kalau kita tidak ingat itu, salah jalan kita untuk mencapai kepada Allah. Salah cara kita untuk menuju kepada Allah. Tinggal satu langkah kita mau mencapai kepada Allah, kepada kemarifatan kepada Allah. Namun langkah terakhir kita tidak sampai di tujuan. Maka janganlah engkau berani mengakui jasad ini adalah Allah atau Tuhanmu. Cuma kita harus satukan menjadi esa
semua supaya bergerak, supaya berkehendak, supaya bekerja, supaya melihat dan mendengar bareng, merasa bareng beserta dengan Allah. Kita rasakan itu karena ingat, maka kita harus selalu ingat tidak ada kemampuannya badan ini. Nah, itu cara kita memperhatikan diri. Sekedar kita ingat saja itu, begitu. Nah, kalau itu tidak bisa kita bedakan, disitulah kekufuran dan kekafiran kita. Maka jangan kita kufur dan jangan kita kafir. Nah itu. Dia tidak bisa menciptakan lingkungan. Ya. Zahir ini yang dimaksud ya. Tetapi malah dia diciptakan oleh lingkungan. Nah itu. Dalam artinya di dalam diri ini yang menciptakan diri juga. Begitu. Kesimpulannya ya. Manusia adalah sebuah boneka mati yang lambat laun akan usang. Tua sudah. Nah itu. Seperti boneka badan ini ya. Boneka itu punya mata. Tapi tidak bisa melihat. Sesungguhnya buta. Boneka itu punya mulut, tapi dia bisu. Boneka itu punya telinga, tapi dia tuli. Boneka itu punya badan, tapi tidak bisa bergerak. Boneka punya kaki, tapi tidak bisa berjalan. Kenapa bisa bergerak? Ada yang mainkan. Nah, maka boneka itu rapuh dan protol, ya, rapuh dan protol. Maka hancurlah tubuh ini kalau tidak dibarengi dengan hidup, maksudnya. Busuk maksudnya ya, busuk sudah tubuh ini. Lepas dia dari setiap persendian lepas-lepas kalau tidak dibarengi dengan hidup. Maka tetapkanlah hidup itu di dalam diri ya. Tetapkanlah wujud itu di dalam diri, tunggalkan menjadi satu, tapi jangan lupa untuk dapat membedakan mana yang secara langsung hak kepunyaan Allah, mana yang tidak secara langsung, maka tidak terpisah. Harus dapat kita membedakan. Itu. Maka rapuh dan protol tubuh ini ya, seperti boneka itu. Ya, bisa dilepas-lepas, terlepas satu persatu atau hancur lebur maksudnya ya, di genggaman tangan lingkungannya. Nah itu semua maksudnya. Maka sebagian besar kita dikatakan kalau kita mencapai atau mau mati, mau menuju kepada Allah ya, kebanyakan kita jadi pupuk pohon Kamboja saja, bikin gemuk pohon Kamboja saja. Makanya pohon Kambojanya subur-subur ya. Karena jadi pupuk saja. Tidak pernah kita mau berusaha bagaimana cara kita itu mati atau menuju kepada Allah itu atau kembali kepada Allah itu supaya kita berjumpa. Maka kita harus berjumpa dari sekarang. Harus kita bisa dan mampu melihat Allah dari sekarang. Kalau kita tidak mampu melihat Allah dari sekarang, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Nah itu. Ini perkataan Rasulullah ya. Kalau kita tidak percaya, terserah. Nah itu. Maka ingat, tiada kemampuan kita untuk menjumpai Allah. Tidak ada kemampuan kita untuk melihat Allah. Seperti boneka tadi ya. Tidak ada kemampuannya untuk bisa melihat, mendengar, bergerak, berkata, dan berkalam kecuali atas kehendak Allah. Berarti siapa yang punya gerak? Geraknya Allah, kehendaknya Allah, pandangannya Allah. Allah pandang diri jadinya, Allah dengar diri jadinya, Allah kalam diri jadinya, Allah hidupkan diri jadinya. Allah satu, Allah Ahad, Esa. Allah tidak pernah ada duanya. Barang siapa mengatakan Allah itu dua atau tiga, jangan mimpi untuk mau memiliki atau menduduki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ya, apabila kita mengatakan hidup saya, hidupnya Allah. Ada hidupnya Allah, ada hidupnya saya. Ada geraknya saya, ada geraknya Allah. Ada pelihat saya, ada pelihat Allah. Atau saya yang bisa melihat, Allah juga bisa melihat. Berarti ada dua pelihat. Berarti ada dua gerak, ada dua kehendak. Berarti ada dua kalam, berarti ada dua pendengaran. Tetap tunggalkan, tetap esakan. Semua itu menjadi satu, tetap kembali ke angka satu. Tuh, tetap kembali ke angka satu. Maka hitungan dari 1 sampai menjadi 100, sampai menjadi 1000, sampai menjadi 1 juta pun banyaknya manusia, tetap satu. Nah, bisa tidak? Kita bisa kembali kepada satu. Kembali kepada Esa. Kembali kepada Ahad. Maka tunggalkanlah yang banyak itu menjadi satu. Nah itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena di sini saya tidak katakan secara langsung ya. Kalau saya katakan secara langsung, nanti komennya nggak baik lagi, nggak jelas lagi komennya. Nah itu, pikirkanlah sendiri, renungkanlah sendiri, hayatilah sendiri. Jika kita belum yakin dengan perkataan ini, kembali ke Anak Rantau channel 01 boleh. Kembali ke Ilmu Makrifat Rahmat Lombok boleh. Tapi di sana tempat saya pernah menunjukkan bahwa ilmu mukasyafah yang bisa membuka rahasia Allah, ya kalau kita belum bisa percaya dan yakin dengan segala apa perkataan yang ada di sini. Nah itu, supaya menjadi ma'rifatullah, Allah kenal diri, Allah paham diri. Sebenarnya Allah tahu diri, Allah lihat diri, Allah kalam diri, Allah gerak diri, Allah langkah diri. Supaya menjadi seperti itu. Kalau kita belum bisa percaya dan yakin dengan perkataan yang ada di sini, di channel ini, apa nama channelnya? Raniawan Lombok Primitif. Raniawan Lombok Primitif. Ini nama channelnya ya. Ini channel baru ya. Channel kesasar kayaknya. Channel baru Raniawan Lombok Primitif. Nama channel ini ya. Nah itu supaya nanti bisa ketemu semua apa-apa yang saya ungkapkan di sini ya. Itu. Apakah ini bisa diterima dengan logika, dengan akal yang sehat? Apakah bisa kita terima itu dengan akal sehat? Maka syaratnya untuk kita bermakrifat kepada Allah, merapat atau mengenal kepada Allah ya. Yang pintar-pintar sekalian. Bagus kalau dokterandus itu, insinyur itu, pakar-pakarnya yang bertitel-titel itu lebih bagus karena orang sudah pintar, orang sudah sekolahan. Maka saya bilang pintar-pintar sekalian syaratnya untuk mencapai kepada kemakrifatan kepada Allah ini. Bodoh goblok sekalian lebih bagus karena langsung saya ajarkan cuma sejengkal saja langsung dia mengerti begitu. Tapi ya kalau begitu caranya itu terlalu singkat, terlalu ringkas. Akhirnya kita tidak percaya juga, tidak yakin juga, ujung-ujungnya memprotes juga jadinya begitu. Kalau saya lambung terlalu jauh, katanya berbelat-belit, belat-belit katanya. Kalau saya lambung ya, tidak di lambung, tidak dipahami ya. Saya singkat, tidak dipahami, nggak mengerti. Saya ini yang menunjukkan keilmuan bingung di sini ya. Bingung saya. Saya berikan singkat, salah-salah. Saya berikan lambung, diprotes juga. Nah, bagaimana maunya? Sebenarnya, kalau mau
ketahui secara langsung, singkat perkataan saya itu. Dibeli pun tidak bisa terbeli dengan sejumlah uang ya. Tapi kalau sudah tahu, tidak mungkin kita mau membayarnya, tidak mungkin kita mau membelinya walau sepeser pun. Nah itu. Nah, karena jangan sampai nanti timbul pertentangan di dalam pemikiran kita. Maka bukalah hati kita ya dengan banyak-banyak mengingat kepada Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Arti zikir itu ingat artinya. Maka ingatlah dalam setiap gerak Allah. Dalam setiap kehendak Allah. Aro mencari lombok jak gawe diri. No ini gampang-gampang lalu. Ya gawe diri, ya gawe ang diri. Ya piang diri. Pian diri nanak no. Ya gawe ang diri. Allah gawe diri donin. Sak begawe no Allah, sak tegawe no Allah donin. Tetap mencari seke. Sak begawe no Allah, sak tegawe no Allah, tetap mencari seke. No. Sak nina maupun mama no sak tegawe kaja sak begawe no ya seke sebenar nane meno bayane aro soal lamu kada bahasa Indonesia laun nyala jarin telau dalam ilmu ni. Nah meno